Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan judul Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada tipu daya dosa. Itu adalah ilah dunia yang memperdaya dan membutakan dan menuntun ke arah kebinasaan. Iblis tidak datang menyusun rentetan pencobaan sekaligus. Ia menyamarkan pencobaan mirip kebaikan. Ia mencampuri hiburan-hiburan dan kebodohan dengan sedikit kemajuan. Menipu jiwa-jiwa. Mereka punya alasan bahwa kebaikan besar dapat diperoleh dari pergaulan dengan mereka. Ini hanya bagian dari penipuan. Ini adalah seni kedok neraka iblis. Jiwa-jiwa yang terpedaya berjalan satu langkah, kemudian bersiap untuk berikutnya. Akan lebih menyenangkan untuk mengikuti kecenderungan hati sendiri daripada berdiri bertahan dan melawan sindiran pertama dari musuh yang cerdik itu dan menutup pintu masuknya. Aduh, betapa senangnya iblis mengawasi umpannya diambil begitu cepat dan mengawati jiwa-jiwa tengah berjalan di jalan yang dipersiapkannya. Ia tidak ingin mereka berhenti berdoa dan memelihara tugas-tugas keagamaan, karena ia akan menggunakan mereka lebih berhasil dalam pelayanannya. Ia menyatukan siasat penyesatan dan jerat-jerat tipunya dengan pengalaman dan profesi mereka, dan demikianlah pekerjaannya amat berhasil. Sangat perlu untuk menguji diri sendiri lebih teliti dan memeriksa lebih seksama dalam terang firman Allah. Apakah saya baik atau apakah saya busuk dalam hati? Apakah saya telah dibarui dalam Kristus? Atau apakah masih berhati hawa nafsu dengan berpakaian baru dari luar? Tempatkan diri Anda di pengadilan Allah dan melihat sesuai dengan terangnya. Apakah terdapat dosa tersembunyi, kejahatan maupun berhala yang tidak Anda korbankan? Periksalah jiwa Anda sendiri lebih teliti. Periksa lebih seksama. Disalin dari buku amanat kepada orang muda, halaman 101 dan 102. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku.
Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan di dalam mengambil setiap keputusan, biar itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Kiranya hikmat pengetahuan sorga dedikasi akan selalu menyertai mereka di dalam pelayanan. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan, mereka membutuhkan hikmat dan pertolongan kuasa-Mu yang ajaib. Berkati para pembina, panitia, para tukang dan juga material yang digunakan, agar mereka dapat mengerjakan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Curahkanlah hikmat dan roh dedikasi yang tinggi kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, bahkan dosen-dosen. Kiranya mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka. Curahkan juga hikmat pengetahuan sorga, agar mereka bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.